Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu keempat Prapaskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Hendra Purba, MSI. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Jemaat sekalian, kita habiskan ibadah hari Minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amos 5 ayat 14 menjadi nas pembimbing kita yang tertulis demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujian yang megah dan bumi
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 2, ayat 4 sampai ayat 5, yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7 yang menyatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup dari keluarga Ginting. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi,
Di pagi hari yang indah ini, di hari yang kami khususkan untuk beribadah kepadamu, kami sudah berada di gedung gereja ini maupun dari rumah kami masing-masing. Kami memuji nama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Dan di saat ini, kami telah siap untuk merenungkan sabda Tuhan. Biarlah firman yang akan kami terima dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Biarlah firman-Mu menegur kami dan mengarahkan kami ke jalan yang benar, serta menguatkan kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan persoalan. Supaya bukan itu saja, kami siap menjadi surat Kristus yang terbuka. Ketika kami dikuatkan lewat firman Tuhan, kami menguatkan orang karena firman Tuhan. Kami manusia yang terbatas dan punya banyak kelemahan. Karena itu dalam kerendahan hati, kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami, supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman yang kreatif di dalam hidup ini. Ya Bapa, bersabdalah, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Tawarikh 15 ayat yang pertama sampai ke-12 yang menyatakan pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang kapten kapal yang menekuni bisnis penjualan budak kulit hitam dari Afrika ke Eropa. Ia adalah seorang yang selain menekuni bisnis yang jahat, dia juga punya kelakuan yang jahat secara kepribadian. Ia adalah orang yang suka berkata kasar dan kotor, bahkan sering mengucapkan sumpah serapah. Dia adalah orang Kristen, betul. Tapi dia bukan Kristen yang taat. Dia jarang beribadah, apalagi mencari kehendak Tuhan. Namun pada suatu saat, tepatnya 10 Maret tahun 1748, ia mengalami kejadian yang sangat menakutkan saat berlayar membawa para budak dari Afrika menuju Eropa. Kapalnya pada waktu itu terperangkap badai yang ganas. Mereka yang berada di kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Bergoyang-goyang, badai yang begitu besar, ombak yang begitu dahsyat, membuat mereka tergoyang-goyang. Satu awak kapal terhapus ombak, mati. Lalu beberapa bagian kapal menjadi rusak. Dan air sudah banyak memasuki kapalnya. Dia panik. Dia takut mati. Dan setelah beberapa jam ia memompa air yang ada di kapal itu keluar. Ia berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Itu doanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama berselang ia mengucapkan, Tuhan kasihanilah kami. Badai itu mulai reda. Dan kemudian menjadi tenang. Dan betapa ia takjub kepada Tuhan. Aduh, sungguh Tuhan menyelamatkan kami. Anugerah Tuhan sungguh besar, ia membuat kami tidak mati. Nah, setelah melewati peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ia kembali ke Inggris. Ia mulai meninggalkan pekerjaannya dalam bisnis perbudakan karena baginya itu salah. Dan kemudian ia mulai tertarik mendalami firman Tuhan, ia mulai tertarik terlibat dalam pelayanan. Dan pada waktu kemudian dia menjadi seorang pendeta di gereja Anglikan. Dan bukan itu saja, ia juga menulis syair-syair lagu-lagu gerejawi. Dan salah satu lagu gerejawi yang paling terkenal karangan seorang yang punya pengalaman ini adalah Amazing Grace. Ajaib benar anugerah. Dan nama orang itu adalah John Newton. Syair lagu Amazing Grace diciptakan berdasarkan pengalamannya terombang-ambing di tengah lautan. Tahu semua lagunya Bapak Ibu? Nah, kalau tahu boleh kita coba nyanyi supaya kita bisa menghayati. Boleh Pak Moses? Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
yang mau saya katakan dari pengalaman John Newton ini, Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Peristiwa gelombang badai yang dialaminya, yang membuatnya nyaris mati, menjadi titik balik bagi John Newton menyadari dosanya, dan ia tahu betapa besar anugerah Tuhan, dan ia kemudian membarui hidupnya. Itu poin yang ingin saya angkat dari pengalaman John Newton ini. Peristiwa yang membuatnya nyaris mati menjadi titik balik pertobatannya. Dan dari situ dia berkomitmen menjalani hidup yang baru. Kalau John Newton mengalami pengalaman demikian, Raja Asa juga punya pengalaman yang hampir mirip dengan John Newton tadi. Raja Asa mengalami titik balik pertobatan hidupnya dan pembaharuan dalam diri serta bangsanya melalui teguran yang disampaikan oleh Nabi Azaria bin Oded. Jadi kalau John Newton tadi lewat peristiwa yang membuatnya nyaris mati, kalau Nabi Raja Asa yang kita baca tadi mengalami titik balik pertobatan karena teguran yang disampaikan seorang nabi Tuhan. Jadi pada waktu itu kehidupan bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam narasi bacaan kita, hidup tanpa Allah yang benar. Mereka hidup tanpa hukum dari Tuhan, mereka hidup tanpa ajaran dari Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kekacauan di mana-mana. Kota satu dengan kota lain saling berperang. Begitu juga kecelakaan terjadi di mana ada orang yang datang pergi tidak selamat. Kecelakaan terjadi di mana-mana, bahkan hidup yang penuh dengan kesesakan. Lalu kemudian Nabi Azaria menerima roh Allah. Dan kemudian ia bernubuat kepada Raja Asa. Dia bilang begini secara sederhana. Asa, Tuhan akan berbuat sesuatu kepadamu bergantung dari apa yang engkau buat kepada Tuhan. Sederhananya begitu. Tuhan akan berbuat sesuatu kepadamu bergantung apa yang engkau lakukan kepada Tuhan. Kalau engkau beserta Tuhan, Tuhan akan besertamu. Kalau engkau cari Tuhan, Tuhan akan siap ditemuin. Tapi kalau engkau tinggalkan Tuhan, Tuhan juga akan tinggalkan kamu. Jadi apa yang engkau lakukan menentukan sikap Tuhan kepadamu. Mungkin Raja Asa berpikir, wah kalau itu yang terjadi gawat hidup kami. Kalau itu yang terjadi berarti kami selama ini sudah melakukan banyak kesalahan kepada Tuhan. Dan kalau kami melakukan tak baik kepada Tuhan, maka hal yang tak baik terjadi bagi kami. Lalu Azaria menyampaikan pesan lagi, kuatkanlah hatimu, jangan lemah sebab ada upah bagimu. Inilah yang menjadi titik balik Raja Asa. Yang membuat dia menyadari, waduh kalau ini dilanjutkan, kekacauan dalam jangka panjang pasti akan terus terjadi. Sungguh betapa kami berdosa dan jahat kepada Tuhan. Wajar saja hidup yang terpuruk terjadi dalam diri kami. Dan kemudian Raja Asa melakukan pertobatan. Dan bukan itu saja, ia mengalami pembaruan. Apa pembaruan yang ia lakukan? Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita baca tadi. Yang pertama, setelah ia bertobat,
Ia menyingkirkan dewa-dewa berhala di wilayah kekuasaannya. Sebab pada waktu itu mereka tidak hidup menurut ajaran dan hukum Tuhan karena mereka sedang menyembah berhala. Tapi pada saat ia mengalami pertobatan, ia singkirkan tempat-tempat penyembahan berhala. Mezbah Tuhan yang ada di depan bait Allah itu dia pugar lagi. Sebab sudah lama tidak pernah diperhatikan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca di ayat 16, tadi tidak sampai kita baca, menarik apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Dengan berani, ia memecat neneknya sendiri sebagai ibu suri kerajaan. Kenapa? Karena neneknya pada waktu itu membuat patung Asyera. Artinya apa? Raja Asa berani melawan orang-orang terdekatnya sekalipun ketika orang terdekat itu melakukan yang salah. Ia berani melakukannya. Lalu kemudian pada bulan yang ketiga tahun ke-15 pemerintahannya, Asa mengajak umat, bukan hanya dirinya yang melakukan pembaruan, tapi dia ajak umatnya untuk melakukan hal yang sama. Ia mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran 700 lembu dan 7.000 kambing domba. Ini tradisi yang sudah lama ditinggalkan. Tapi ia lakukan lagi, ia ajak umat, hari kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan sebagai tanda perubahan dalam diri kita. Lalu kemudian ia mengajak umat untuk mengikat perjanjian mencari Tuhan. Kalau dalam bacaan yang seterusnya dia lebih keras. Siapa umat yang ketahuan tidak mencari Tuhan, hukuman mati. Saking kerasnya. Saking inginnya membawa umat setia dan beribadah kepada Tuhan, dia siap menerapkan hukum. Siapa yang tidak mau mencari Tuhan, hukum mati. Dan itulah bentuk pembaruan yang dilakukan oleh Raja Asa. Ketika ia tahu ia sudah berdosa, ia mengalami pertobatan. Dan ketika ia sudah mengalami pertobatan, ia melakukan pembaruan. Itu intisari bacaan kita. Bagaimana titik baliknya kita sudah tahu. Dan apa pembaruan yang ia tampilkan, kita sudah tahu. Dan yang membuat bangsa Yehuda pada waktu itu kembali berkenan kepada Tuhan. Kalau sebelumnya hidup mereka jauh dari Tuhan, terjadi kekacauan. Tapi kemudian mereka mencari dan menemukan Tuhan, serta setia kepada Tuhan, hidup mereka penuh dengan berkat yang melimpah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk belajar dua hal dari firman yang baru kita renungkan ini. Yang pertama, saya mau berkata begini bagi kita sekalian, termasuk juga saya. Tuhan bisa pakai peristiwa tertentu dan orang tertentu yang akan menyadarkan kita untuk bertobat. Itu pelajaran yang pertama. Tuhan bisa pakai peristiwa-peristiwa tertentu dan orang-orang tertentu yang membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Bukankah itu yang dialami oleh John Newton dan Raja Asa? John Newton mengalami peristiwa di mana dia dekat dengan kematian, di situ dia sadar akan dosanya. Raja Asa mengalami titik balik dalam hidupnya ketika ia mengalami teguran dari Nabi Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai peristiwa dan siapa saja untuk menyadarkan kita kalau kita sudah berbuat dosa. Bisa saja peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak mengenakkan.
peristiwa yang menyakitkan. Tapi di situ sebenarnya Tuhan mau memberi pesan kepada kita. Anakku, aku memberikan pelajaran kepadamu supaya engkau sadar akan dosamu. Lalu Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu juga untuk menyadarkan kita kalau kita sudah buat salah. Bisa itu pendeta, bisa itu diakan penatua, bisa itu sahabat kita, atau bahkan musuh kita. Mungkin ada musuh kita yang mengejek kita, mungkin ada musuh kita yang sedang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Tapi pada saat tertentu kita sadar, oh Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui dia. Karena itu kalau kita tahu Tuhan bisa pakai peristiwa dan siapa saja, jangan keraskan hati kita. Rendahkan hati kita, biarlah hati kita terbuka. Jangan-jangan Tuhan mau memesan sesuatu kepada kita melalui orang itu dan melalui peristiwa itu. Supaya daripadanya kita terbuka mata dan kemudian kita sadar akan segala dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami pertobatan, maka lakukanlah pembaharuan. Itu poin penting kedua yang dapat kita pelajari. Saya pernah bertanya kepada jemaat dalam suatu ibadah keluarga. Saya bertanya begini, siapa Bapak Ibu yang mengaku pernah berbuat dosa? Semua angkat tangan. Tapi pertanyaan selanjutnya saya katakan, siapa yang sudah bertobat dari dosa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Hanya 2 yang angkat tangan. Artinya apa? Ada banyak orang yang tahu dia berdosa, tapi sedikit orang yang mau meninggalkan dosa. Firman ini mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah mengalami titik balik pertobatan, yang harus kita lakukan pembaharuan. Seperti lagu yang disampaikan keluarga Ginting tadi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lalu lakukan cara hidup baru. Itu wujud kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh John Newton dan Raja Asa? Ketika ia sudah mengalami pertobatan, apa yang dilakukan oleh John Newton tadi? Dia meninggalkan pekerjaan jahat yang dia tekuni walaupun menghasilkan uang banyak. Ia beralih profesi dari seorang nahkoda, kemudian menjadi seorang pendeta. Dia mengubah dirinya yang mengeluarkan kata-kata kotor menjadi pencipta lagu yang kemudian ia memuji nama Tuhan. Itu wujud pembaruan yang dilakukan oleh John Newton. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Raja Asa? Ketika ia melakukan pembaruan, apa yang dia kerjakan? Dia singkirkan semua simbol-simbol penyembahan berhala. Dia ajak umat untuk beribadah dan mencari Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sudahkah kita melakukan pembaruan ketika kita sudah mengalami pertobatan? Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita bertanya pada diri kita. Kalau kita siap untuk membarui hidup ini, atau juga membarui keluarga kita, ada 2 pertanyaan refleksi yang patut kita renungkan kalau kita sesungguhnya sudah melakukan reformasi diri atau keluarga atau juga pembaruan yang kita kerjakan. 2 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama adalah, sudah berapa banyak hal buruk dan jahat yang kita tinggalkan? Dan yang kedua, sudah berapa banyak hal baru yang baik dan benar yang kita kerjakan? Kalau 2 hal ini kita renungkan dan sudah kita kerjakan, itu bukti kita sudah melakukan pembaruan. Saya ulangi sekali lagi.
Sudah berapa banyak hal buruk dan jahat yang kita tinggalkan. Yang kedua, sudah berapa banyak hal baik dan benar yang baru yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan itu, bersyukurlah bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang membarui diri di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita reformasi diri kita dan juga keluarga kita. Kalau ada sesuatu yang salah, jangan biarkan, jangan diamkan. Alami pertobatan dan lakukan perubahan menjadi lebih baik. Reformasi diri kita, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Amin. Jemaat silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, hendaknya dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan yang berisi permohonan, harapan, dan syukur kita kepadanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengalami pertobatan melalui peristiwa dan teguran orang-orang tertentu yang menyadarkan kami. Kemudian kami yang bertobat ini melakukan pembaharuan
memperbaiki diri, dan mereformasi diri kami bersama dengan keluarga kami. Kami menanggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami memulai hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah lama kami lakukan. Bahkan bisa saja kebiasaan itu adalah kebiasaan yang salah di mata Tuhan. Karena itu kami mau menanggalkannya. Dan kami mau memulai hidup baru yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang kembali menyegarkan kami. Supaya kami dapat menghasilkan pembaruan di dalam hidup ini. Supaya kami tidak terkungkung terhadap dosa lama yang sama. Tapi kami sudah mulai sadar apa yang dapat kami tanggalkan, apa yang harus kami tinggalkan, apa hal baru yang harus kami coba lakukan sebagai wujud pertobatan yang kami alami. Ya Tuhan Bapa Surgawi, biarlah kami semakin dikuatkan ketika kami berhadapan dengan orang-orang dan dengan situasi-situasi tertentu, supaya kami yang sudah mendengar firman-Mu dapat menjadi teladan. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi terang bagi banyak orang. Dan mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui tindakan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa kepadamu untuk menyerahkan kehidupan kami secara pribadi dan juga bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga kami, orang tua, suami, istri, anak-anak, dan saudara-saudara. Biarlah keluarga kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga keharmonisan bukan hanya sekedar kami dambakan, tapi kami rasakan dan alami sendiri karena kasih Kristus yang menjadi fondasi hidup keluarga kami. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang bekerja maupun yang sedang menempuh pendidikan untuk meraih cita-cita mereka. Kiranya Tuhan berikan semangat bagi mereka untuk dapat berkarya, belajar dengan baik, dan Tuhan berikan kekuatan agar di saat mereka jenuh dan lemah, mereka tetap bersemangat untuk meraih dan mengejar impian mereka. Kami berdoa bagi pasangan kami, biarlah kehadiran mereka memberikan kehangatan dan memperkuat relasi di dalam kasih. Jika ada hubungan suami istri yang retak, jika ada relasi yang tak harmonis, kiranya Tuhan memulihkan keadaan itu, supaya mereka saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Kami berdoa bagi pekerjaan kami ya Bapa, dimanapun Engkau menempatkan kami bekerja, ingatkan kami bahwa di mana kami bekerja, disitulah arena pelayanan kami. Dan kami mau melayani Tuhan di tempat kami bekerja, dalam relasi kami dengan rekan sekerja dan pimpinan, dalam apapun tanggung jawab yang diberikan, kami mau bertindak jujur, setia, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Kami mendoakan ya Bapa bagi pergumulan keluarga kami, dan harapan bagi keluarga kami ke depan. Apapun itu ya Bapa, dengarkanlah isi hati kami yang paling dalam. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada keraguan, mungkin ada persoalan yang sedang kami hadapi, bahkan juga syukur yang ada dalam hati kami. Dengarlah ya Bapa, jawablah seturut kehendak-Mu, dan biarlah
ada pintu yang terbuka yang Engkau nyatakan bagi setiap pergumulan kami. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu, secara khusus bagi jemaat Bukit Zaitun Surabaya, dalam pergumulan, dalam persekutuan dan pelayanan serta kesaksian yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Bagi semua warga jemaat, bagi para pelayan diakan penatua, bagi pengurus pelkat komisi, dan panitia Paskah, serta HUT Bukit Zaitun. Bagi petugas ibadah saat ini, kantoria, organis, tim multimedia, dan tim satgas. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini menjadi persembahan hidup untuk Tuhan, supaya kami terus diberkati di sepanjang hidup ini. Kami mendoakan warga jemaat yang lanjut usia, bagi anak-anak yatim, bagi janda duda, keluarga yang berduka, ibu hamil, dan keluarga yang mendambakan kehadiran anak. Tuhan memberkati dan memberi jawaban terhadap pergumulan kehidupan mereka. Termasuk jemaat yang sedang bergumul dalam pekerjaan, mencari pekerjaan baru, bahkan mencari pasangan hidup. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini, kiranya Tuhan selalu memulihkan keadaan mereka. Bagi warga jemaat yang sakit dalam pemulihan dan dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah, kami mendoakan Nyonya Sunjaswati, Nyonya Lita Mirah, Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Nahumuri, Nyonya Maria Kawi, Nyonya Min Peta, Nyonya Sri Aden, dan Nyonya Wawiling. Kami juga mendoakan Bapak Pojo, Bapak Alexi Lapian, Bapak Bismoko, Bapak Penatua Hardi Suwito, Bapak Togu Tambunan, Bapak Christian Gultom, Bapak Diaken Yakob Riawaro, dan Ibu Lilis Prihatin. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang ada di 3 sektor. Di sektor 1 keluarga Bapak David Niki Julu, keluarga Nyonya Elizabeth Lokolo. Di sektor 2 keluarga Bapak David Sugandi. Dan sektor 3 keluarga Bapak Charles Aden. Kami mendoakan pokok-pokok doa majelis jemaat di sektor 1 Penatua Nyonya Frida Sutiono. Di sektor 2 Penatua Bapak Eki Rumeser. Dan di sektor 3 keluarga Ibu Linda Mulyanto. Dengar segala pergumulan dan harapan mereka ke depan Bapa, dan biarlah Engkau mencurahkan yang terbaik seturut kehendak-Mu. Kami juga mendoakan bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Kami masih berada dalam masa pandemi, dan kami bersyukur tingkat penularan COVID-19 varian Omikron sudah mengalami penurunan. Dan biarlah untuk seterusnya ya Bapa, kami dapat menyaksikan Tuhan memulihkan keberadaan negeri kami. Kami mendoakan para pemimpin kami, Bapak Presiden sampai di tingkat kelurahan. Biarlah semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Biarlah negara kami hidup dalam persatuan, perdamaian, dan juga kesejahteraan. Kami mendoakan bangsa-bangsa di dunia yang sedang terjadi peperangan, baik antara Rusia dan Ukraina. Tuhan kiranya hadir di sana untuk menyentuh hati mereka, supaya tercipta perdamaian yang boleh mereka nyatakan. Jauhkanlah bangsa kami juga Bapa dari segala mara bahaya. Jauhkan dari perpecahan. Tapi biarlah Roh-Mu yang akan selalu bekerja, mendatangkan damai sejahtera
bagi kami Indonesia, bahkan bagi semua umat manusia. Setelah ibadah ini usai ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Ada tempat yang akan kami tuju, ada banyak kegiatan yang akan kami lakukan. Sertai kami Bapa, supaya kami selalu aman dalam penyertaan-Mu, dan supaya kami tetap tegak berdiri dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 1 Tawarik 16, ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur atas
kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita ke dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat mohon perhatian untuk warta sepekan. Warta Minggu tanggal 20 Maret 2022. Yang pertama, katekisasi reguler. Pelajaran kelas katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 10 di Getsemani. Secara tatap muka, pengajar Pendeta Hendra Purba, MSI. Materi evaluasi, demikian untuk diketahui. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir anak kedua, seorang putri dari keluarga Peter P. Temar pada hari Kamis 17 Februari 2022 di RSIA Lombok 22 Surabaya, yaitu Kevira Sharon Temar. Atas penyertaan Tuhan, kondisi ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Ketiga, persembahan ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara online dapat serahkan langsung di kantor Majelis Jemaat atau melalui rekening Majelis Jemaat yang sudah tertera dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat disampaikan melalui telepon di kantor Majelis Jemaat pada jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kembali berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Ingin selalu dekat padamu, Engkau Tuhan tiada temu. Bila kau pimpin kehidupanmu, takkan ku ragu, tetap langkahmu. Di sorga Bapa.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.